Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya kembali di hari ke-9 dari bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada puasa ya? Puasa. Insya Allah. Kalau ditanya jangan puasa. Insya Allah. Alhamdulillah kita akan melanjuti daripada program Madrasah Ramadan kita dalam kajian fikih Ramadan dalam episode yang ketiga. Alhamdulillah kita saat ini dapat dalam episode yang ketiga. Sebelumnya kita sudah menerangkan tentang fadilah Ramadan, fadilah berpuasa. Ya, ini Ramadan secara keseluruhan, puasa secara keseluruhan. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kemarin kita secara keseluruhan. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas puasa di bulan Ramadan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi anniversary-nya Al-Quran. Jadi Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Ayat apa? Surat apa? Al-Qadr? Apa? Qadr apa? Jangan sampai salah. Al-Alaq. Ya. Ayatnya gimana? Iqra. Baca. Ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Udah, itu 6. Kan 5 ayat pertama. Diturunkan di bulan suci Ramadan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda dalam hadisnya idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatish syayatin. Ini kemarin kita bahas dalam episode yang pertama. Hadisnya jelas, apabila datang bulan Ramadan, Allah buka pintu surga. Allah kunci pintu neraka. Allah penjarakan apa? Syaitan. Ya. Ustaz, kok ada orang yang kelakuannya sama kayak syaitan? Berarti bukan syaitan, tapi emang dianya yang sudah seperti syaitan. Minal jinnati wan nas. Jadi ada syaitan dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Berarti orang kalau udah di Ramadan, syaitan dibelenggu, nafsu diperlemah, tapi masih mengerjakan maksiat, berarti apa? Orangnya kesetanan. Jadi orang kesetanan bukan kesurupan. Wah, ngamuk-ngamuk. Itu kesetanan yang benar tuh yang kayak gitu. Ya, udah Ramadan masih aja maksiat. Saya kata. Nah, jadi dikunci, ya, dibuka pintu surga, dikunci pintu neraka, dan syaitan dibelenggu. Ya. Dan di dalam Zadun Nasa'i, fi riwayatin Nasa'i dalam riwayatnya menambahkan apa? Fihi lailah khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kemarin berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Di sini nggak dikatakan sama ya, tapi khairun lebih baik.
Jadi bisa lebih lagi dari segitu. Ya. Nah, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikan Ramadan di dalamnya, maka dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan-kebaikan dari bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada orang masih melakukan maksiat, ya, masih jauh dari Allah, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau sholat di bulan Ramadan, ya, maka apa? Ambil kabar bahwa bukan dia sebetulnya yang nggak mau, tapi apa? Memang Allah yang tidak mau dia mendapatkan pahala. Seram nggak? Seram. Ya, Allah itu maha baik. Kalau Allah udah mengharamkan orang dari kebaikan, artinya apa? Allah maha baik. Tapi ketika ada seseorang yang diharamkan kebaikan atas dirinya, maka apa? Maka orang tersebut sudah jauh dari Allah. Ya, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai Ramadan kita gunain buat hal-hal yang haram. Contohnya gimana? Man hurima ihya'ul ibadah faqad hurima al-ajr al-'azim alladhi 'adahu Allah lidzalik. Orang yang enggan berbuat ibadah, salat tarawih malas, tarawih maunya 2 rakaat doang. Hah? Ada yang kayak gitu, baru 2 rakaat, udah selesai kan 2 rakaat udah pulang. Ada yang kayak gitu. Ya, salat puasa 1 minggu doang. Mending 1 minggu doang. 1 hari doang pertama udah. Habis itu nggak puasa lagi. Udah gitu lebaran paling heboh lagi. Ya kan? Puasa kagak, lebaran paling heboh. Ya. Nah, yang seperti ini yang aneh. Orang yang seperti itu yang nggak mau beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, maka dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang sangat banyak. Ya. Kagak. Pahalanya gimana aja? Emang pahalanya sebanyak apa sih di bulan Ramadan? Sebanyak apa? Selautan apa? Laut Samudra, Laut Antartika? Samudra apa? Sumatera atau Samudra? Samudra nggak ada. Putra ada tuh, Saputra. Ya. Nah, sebanyak apa sih kebaikan atau pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan? Nih, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambihi. Wa man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Ini banyak lafadznya ya. Ya. Banyak lafadznya. Ada yang bilang man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, lalu man qama Ramadan iman wa ihtisaban. Jadi banyak, tapi intinya tetap sama. Apa? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, puasa di bulan suci Ramadan. Tapi ada syaratnya. Apa? Pertama karena iman. Karena memang diperintahin sama Allah. Kedua ihtisaban. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, hanya menggapai ridhonya Allah. Bukan karena biar nanti pas lebaran dapat THR-nya banyak. Pas ditanya sama om, sama tante, sama nenek, lu bolong berapa tong? Gak ada bolong nih. Nah, ini buat tuh lebihan. Nah, ya. Kalau orang puasa seperti itu, ya kalau anak kecil wajar nggak apa-apa belajar, karena belum diwajibkan. Tapi kalau orang gede, ya udah tua bangka, masih begitu, ya biar dilihat orang lain, ya. Maka apa? Nggak dapat nih pahalanya. Padahal pahalanya besar. Apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampunin buat dia. Apa? Dosa-dosa dia yang telah lalu. Semua dosa diampunin sama Allah Ta'ala. Berkat apa? Berpuasa. Ya. Man qama Ramadan, dan siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih. Ya, salat tarawih. Nah, syaratnya 2 lagi, iman, karena iman, wahtisaban, karena mengharap
ridhonya Allah. Ya, bukan karena kalau aneh nggak sholat tarawih nih, nggak dikasih HP nih sama abah, sama bapak nih. Ya, nggak dikasih HP, nggak dikasih jajan nanti. Ya. Nah, apa? Kalau kita menyesuaikan daripada syarat ini dua, imanan wahtisaban. Apa kata Allah? Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunin juga bagi dia semua semua dosa yang telah dia perbuat. Ya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang yang belum dikerjakan akan diampuni sama Allah. Maksudnya gimana itu? Ya. Nah, maksudnya apa? Dia akan dibimbing, diberikan taufik inayah sama Allah supaya tidak melakukan kemaksiatan lagi. Makanya salah satu tanda orang yang Ramadannya adalah Ramadan terbaik apa? Ketakwaan dia, ibadah dia itu lebih lagi ketika keluar dari bulan suci Ramadan. Ya. Nah, itu salah satu karunia yang Allah janjikan buat kita di bulan suci Ramadan. Ya. Walillahi ataqa minan nar wa dzalika kulla lailah. Ya. Dan juga di bulan suci Ramadan, ya, Allah akan bebaskan kita dari api neraka. Ya. Di api nerakanya Allah kita dibebaskan. Nanti di akhirat kita dibebaskan dari api nerakanya Allah. Ya. Karena apa? Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Bukhari, dalam Muslim juga disebutkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah Ta'ala, sama seperti tadi, kullu amlin min ibni Adam lahu. Ya. Illa siyam. Semua amalan anak Adam, manusia itu buat siapa? Buat dia. Dia dapat pahala. Kecuali puasa. Kenapa puasa buat Allah? Kenapa buat Allah? Karena tidak terlihat. Nah, ibadahnya ibadah yang rahasia antara dirinya dengan Allah. Ya. Fa idza kana yawmun shaum ahadukum fala yarfath wa la yashab fa in saba ahadun aw qatala falyaqul. Nah, maka ketika kita puasa di bulan Ramadan, kemudian ada orang yang ngajak kita dalam keburukan. Tadi ngajakin riba, ngajakin bohong. Ya, bilang aja, ini mur'un shaim. Saya lagi puasa. Ya, jangan menyesatkan saya. Jangan menggantikan perannya syaitan. Ya kan? Nah, makanya jangan sampai kita ngajak teman kita dalam keburukan. Kenapa? Berarti kita adalah bukan syaitan. Temannya syaitan. Pesuruhnya syaitan. Anak buahnya syaitan. Mau gak kita jadi anak buah syaitan? Mau gak? Jangan sampai. Maka dari itu kita jauhin. Nah, dan juga, nah ini ada lagi nih. Salah satu hal yang mungkin kita membuat tercengang ya. Apa? Bau mulut. Orang yang berpuasa itu lebih wangi dari rihal misik. Dari baunya misik. Misik itu adalah minyak wangi paling wangi. Misik kan wangi. Minyak wangi kan wangi nih. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak wangi misik. Ya. Tapi jangan kita datang ke teman kita sengaja ya. Kita sengaja nih, Nawala, kamu mau cium bau misik gak nih? Gitu. Jangan begitu. Ya itu namanya mengganggu. Tahu bau pasti orang yang berpuasa. Kenapa? Karena nggak makan. Ya kan? Sikat gigi ketika awal doang. Seharian nggak sikat gigi. Ya, nggak minum juga. Ya, nggak makan juga. Akhirnya apa? Membuat aroma menjadi tidak sedap. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, itu baunya seperti bau daripada misik.
Orang-orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa aja? Pertama, kebahagiaan idza aftara faraha bi fitrihi. Apabila dia buka puasa nih, dia akan senang. Kita kalau buka puasa gembira gak? Gembira gak? Makanya salah satu hal yang paling kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Isya bodo amat tuh tadi. Malah kadang kok cepet banget sih Isya, baru makan. Ya, baru kelar salat belum sempat makan. Ya nawala. Baru makan sepiring nih. Maka farhan. Ya, gembira ketika berbuka. Dan yang kedua, idza laqiya rabbahu faraha bisaumihi, dan apabila nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan dia kebahagiaan di situ. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa itu mendapatkan kebahagiaan ketika buka dan ketika bertemu dengan Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada salah satu kemuliaan. Orang yang sering puasa, dia masuk surganya itu melalui akses pintu VIP. Ya, VIP. Jadi kita masuk nih surga. Jadi semua pintu banyak. Jadi kita ngantri. Tapi khusus buat orang yang berpuasa itu ada disediain satu pintu. Gak ada. Selain orang yang sering puasa nggak boleh masuk. Apa nama pintunya? Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Khusus buat orang yang berpuasa. Jadi ketika dibuka tuh pintunya langsung orang-orang yang berpuasa masuk. Di belakang ada yang ngintilin. Ya, siapa? Orang-orang yang nggak pernah puasa. Puasanya bolong terus, lari dia. Ya, pas sudah sampai dalam pintunya, ditutup langsung. Nggak bisa masuk dia. Kenapa? Enggak, karena dia paling belakang. Jadi udah diantriin semuanya tuh orang yang puasa. Udah diantriin. Begitu masuk udah nggak bisa. Kenapa? Langsung ditutup plus gitu. Nggak ada yang masuk kecuali orang-orang yang sering puasa. Makanya jangan sampai kita tinggalin puasa. Karena puasa salah satu adalah rukun Islam keberapa? Ketiga. Coba baca. Rukun Islam 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 pergian ke tanah suci. Stop. Oke, jadi arkan Islam yang ke-3. Ya, maka dari itu sangat penting. Kenapa? Apa arkan Islam? Arkan itu rukun. Rukun itu adalah janibu syai' al-aqwa. Bagian dari sesuatu itu yang paling kuat adalah rukun. Bangunan yang paling kuat apa? Pondasi. Ya. Islam. Pondasinya ada 5. Apa? Syahadat, sholat, puasa. Kalau puasa kita nggak ngelakuin, jarang-jarang bolong-bolong, maka pondasi keislaman kita itu tidak kuat. Sehingga apa? Gampang roboh, gampang ya hancur. Ya, ketiup angin dikit hancur. Ya, ada banjir hancur ke bawah. Ya. Nyenderan dikit hancur. Ya itu udah saking nggak kuatnya tuh. Kalau bangunan seperti itu, baru kita nyender hancur, ya kan? Hakata. Nah maka dari itu salah satu fadilah daripada puasa di bulan suci Ramadan. Oke, kita tutup dengan salawat lagi. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Semuanya. Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, Syailillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ya Hanan ya Manan ya Qadim al ihsan,
بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهد الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبد السوء خزيان من ذنوبه وحلان خائف إن قدبان يا رمضان يا رمضان شهد الله يا رمضان والغفران. Alhamdulillah untuk episode ketiga ini kita akhiri. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita sampai nanti lebaran mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sampai bertemu di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.